Halo, perkenalkan nama saya Eli Arnita Sabrila. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS. Dan di sini saya akan membuat video mengenai materi pelajaran dari mata pelajaran dasar kejuruan kelas 10 MPLB, yaitu pelayanan prima. Pelayanan prima sendiri kerap kali kita jumpai prakteknya dalam kehidupan nyata. Banyak banget kehidupan nyata yang mempraktekkan teori dari pelayanan prima ini sendiri. Maka dari itu penting banget buat kita untuk ngerti apa sih pengertian pelayanan prima itu sendiri. Oke, pelayanan prima itu merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi ataupun instansi untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat ataupun konsumen dapat mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang kita berikan. Pelayanan prima ini juga sering banget disebut dengan nama service excellence, atau mungkin translate dalam bahasa Inggrisnya itu service excellence seperti itu ya. Artinya sama, yaitu pelayanan prima. Setelah kita mengerti dari pengertian atau makna dari pelayanan prima, kita harus mengerti juga apa sih manfaat pelayanan prima. Mengapa sih sebuah perusahaan itu penting untuk mempraktekkan pelayanan prima? Kenapa pelayanan prima itu harus dilakukan? Karena pelayanan prima memiliki manfaat. Di antaranya adalah 3. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga adalah peningkatan citra bisnis. Maksudnya gimana sih? Jadi saya jelaskan. Yang pertama adalah pelayanan prima itu bermanfaat untuk kepuasan pelanggan. Jadi mana yang kita tahu ya bahwa pelayanan itu sendiri itu harus memiliki tujuan atau berujung tombak, yaitu memuaskan konsumen atau pelanggan. Nah, di sini begitu juga manfaat dari pelayanan prima itu untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan itu bisa senang, pelanggan itu bahagia dengan pelayanan kita. Kepuasan pelanggan di sini maknanya adalah rasa wujud perasaan atau emosional seorang pelanggan ketika mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik, yang maksimal, dan bahkan di luar ekspektasi mereka atas pelayanan yang mereka dapatkan sebelumnya. Jadi pelayanan prima ini bisa bermanfaat membuat pelanggan senang. Nah, kalau pelanggan sudah senang atau merasa puas, itu akan berlanjut ke manfaat yang kedua, adalah memunculkan loyalitas pelanggan. Apa sih loyalitas pelanggan itu? Loyalitas pelanggan bermakna adalah rasa setia. Loyalitas diambil dari kata setia, kesetiaan pelanggan. Jadi kesetiaan pelanggan di sini maknanya adalah ketika pelanggan sudah merasa nyaman atau merasa cocok sehingga tidak akan merubah-rubah pemikirannya atau tidak akan merubah-rubah tempat dalam melakukan transaksi. Misalnya contohnya seperti ini. Ketika saya sudah suka dengan pelayanan di suatu resto, saya akan terus berada di resto tersebut, saya akan makan di resto tersebut karena itu bentuk loyalitas saya, bentuk kesetiaan saya terhadap resto tersebut. Dan biasanya loyalitas itu tidak cuma sekedar diberikan konsumen dengan cara yang sederhana. Biasanya konsumen juga mempromosikan sebuah perusahaan, sebuah instansi yang kita jalankan karena pelayanan yang baik yang telah kita berikan. Nah, dengan adanya promosi gratis, ini merupakan bentuk loyalitas kan yang diberikan oleh pelanggan. Itu tuh meningkatkan citra bisnis gitu. Jadi sederhana ya, dari pelayanan yang baik, meningkatkanlah kepuasan pelanggan, lalu mewujudkan rasa loyal pada pelanggan, lalu hingga menciptakan peningkatan citra bisnis. Jadi sebuah pelanggan yang sudah loyal, mereka akan dengan percuma, mereka akan dengan gratis, tanpa dibayar, tanpa dipaksa, mempromosikan perusahaan kita hingga perusahaan kita dapat meningkat citra bisnisnya, sehingga banyak orang yang mau mencoba produk kita, banyak orang-orang lain yang mau bekerja sama dengan kita, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tujuan dari pelayanan prima. Tujuan pelayanan prima yang pertama, menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua, membantu pelanggan untuk mengambil keputusan supaya membeli jasa yang ditawarkan.
Nah, pelayanan yang baik atau pelayanan yang prima menumbuhkan kepercayaan seorang pelanggan terhadap produk yang sudah kita tawarkan. Sebuah pelayanan prima juga membantu seorang pelanggan untuk mengambil keputusan, untuk mendorong pelanggan gitu ya, mungkin singkatnya, mendorong pelanggan mau membeli produk kita. Jadi tujuan dari pelayanan prima yang pertama itu menumbuhkan rasa percaya. Pelanggan pasti akan jadi percaya sama kita. Dengan pelayanan yang baik, pelanggan akan jadi percaya terus sama produk kita dan mendorong. Jadi nggak cuma stop di kata percaya aja. Setelah percaya, pelanggan akan mendorong atau terdorong oleh tawaran yang kita berikan, seperti itu. Selanjutnya ini sama ya, masih sama dengan tujuan pelayanan prima yang sebelumnya, yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan dan menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. Nah, setelah mempelajari mengenai tujuan dan manfaat serta pengertian pelayanan prima, kita perlu juga mempelajari mengenai konsep atau unsur-unsur yang membentuk sebuah pelayanan prima. Yang pertama, ada kemampuan atau ability. Kemampuan itu adalah kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Jadi ketika kita mampu melakukan pekerjaan, mampu melakukan sebuah tanggung jawab yang ada dalam tindakan pekerjaan ini, yang mana ketika kita ngomongin soal pelayanan prima, kemampuan ini dimaknai dengan kemampuan dasar atau minimal yang harus dimiliki seseorang dalam memberikan pelayanan. Misal memberikan pelayanan dengan ramah, itu termasuk kemampuan kita. Bersikap ramah, bersikap sopan, bersikap santun, itu masuk kemampuan kita dalam melakukan pekerjaan kita. Yang selanjutnya adalah sikap atau attitude, yaitu pemikiran yang positif ketika kita melayani pelanggan sehingga menimbulkan perbuatan yang baik juga, yang positif juga. Selanjutnya adalah penampilan. Di sini penampilan bermakna bahwa kita berpakaian dalam memberikan pelayanan itu harus baik, harus rapi, dan harus sopan, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah perhatian, tindakan, dan tanggung jawab. Perhatian di sini adalah kegiatan yang kita lakukan ketika kita itu memberi atau memahami perasaan pelanggan dengan cara memperhatikan dengan seksama atau memahami perasaan pelanggan gitu ya. Jadi perhatian sendiri itu bentuknya bisa dengan mendengarkan, memahami ketika pelanggan mengeluhkan sesuatu, dan kita harus banget untuk memperhatikan atau memberikan seluruh perhatian kita kepada pelanggan ketika kita sedang melakukan pelayanan prima. Kenapa? Supaya pelanggan itu ketika kita beri pelayanan itu merasa dihargai. Jadi penting banget ya teman-teman untuk mengerti konsep dari perhatian ini. Dan selanjutnya adalah tindakan atau action. Tindakan ini bermakna bahwa ketika kita dalam melakukan pelayanan tidak hanya berupa dengan cara yang verbal atau melalui mulut, tapi juga perlu dipraktekkan melalui tindakan. Contohnya, jika kita membahas mengenai konteks pelayanan prima adalah mencatat setiap kebutuhan dari pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan itu sendiri, lalu kita juga menegaskan kembali kebutuhan pelanggan. Jadi tidak hanya melalui komunikasi verbal saja, tapi kita juga harus melakukan actionnya atau tindakannya untuk melakukan sebuah pelayanan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sendiri ini adalah perasaan ketika kita memiliki kesadaran penuh atas pekerjaan yang kita lakukan, sehingga kita harus atau kita tertuntut atau kita merasa untuk harus memenuhi kebutuhan dari pelanggan semata-mata untuk tanggung jawab diri kita, seperti itu. Jadi itu tadi mengenai pengertian, manfaat, dan tujuan serta konsep pelayanan prima. Semoga dalam video ini saya bisa membantu teman-teman semua untuk mengerti apa itu pelayanan prima dan mengapa penting sih pelayanan prima itu harus dipraktekkan. Jadi sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.